Cengiz komutanım. Oğlum bu bayağı konuşuyor be. Kararım. Baharım. Hazır ol. Hazır ol. Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Pecinta film perang pasti tahu mengenal film ini, The Doctor of War. Film yang mendapat nilai 8,8 dari IMDb ini dan menjadi salah satu nominasi Piala Oscar untuk film luar negeri terbaik, bahkan masuk ke dalam nominasi film untuk film asing terbaik di Academy Award ke-90. Sangat layak ditonton dan sangat menyentuh. Berangkat dari kisah nyata seorang tentara bernama Sulaiman yang mempunyai anak angkat dari Korea Selatan. Awal kisah, setelah Perang Dunia II, pecahlah perang antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950. Turki menjadi pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Sulaiman yang seorang tentara ditugaskan dan terpaksa harus meninggalkan kekasihnya Nuran untuk melaksanakan kewajiban. Ia pun berjanji akan menikahinya selepas kembali ke Turki. Berangkatlah Sulaiman dan pasukannya ke Korea Selatan. Singkat cerita, pada suatu malam mereka diserang oleh musuh, namun mampu bertahan. Di tempat yang telah porak-poranda dan mayat di mana-mana, Sulaiman menemukan satu anak kecil duduk sendiri di samping jenazah orang tuanya yang telah dibantai pasukan musuh. Kemudian Sulaiman mengajak untuk ikut dengannya, sambil berkata tak akan meninggalkannya. Anak kecil itu hanya terdiam dan tidak bicara apapun termasuk mengatakan siapa namanya. Sulaiman pun memberinya nama Ayla yang berarti bulan, karena wajahnya seperti bulan. Ayla tidak ingin lepas dari Sulaiman, kemanapun Sulaiman pergi, ia selalu ikut. Sulaiman pun tidak tega jika harus meninggalkannya, karena semenjak bertemu, Ayla tidak ingin berpisah darinya. Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla, layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan, ia sempat ditegur oleh komandannya, sebab keberadaan anak itu akan menghambat pekerjaannya, sekaligus bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri. Dapat dukungan dari teman-teman tentara, Sulaiman mengajari Ayla bahasa Turki. Ayla pun mulai berbicara dan juga berinteraksi dengan tentara lainnya. Sampai saatnya tiba, Sulaiman dan kawan-kawannya sudah habis masa tugas dan harus kembali ke Turki. Tugas mereka akan digantikan dengan pasukan lain. Sulaiman sangat dilema saat itu. Ia harus pulang karena waktu tugasnya telah habis dan harus memenuhi janjinya kepada Nuran untuk menikah. Namun di sisi lain, ia sangat berat untuk meninggalkan Ayla. Sementara teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman pun memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk mengurus Ayla. Sulaiman pun minta penangguhan waktu kepulangannya lagi. Namun ia tetap harus pulang dan terpaksa berpisah dengan Ayla. Hal sangat sedih pun terjadi pada saat keduanya benar-benar tidak ingin dipisahkan. Sampai-sampai Sulaiman menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar ia bisa membawa Ayla bersamanya ke Turki. Namun usaha tersebut ketahuan oleh pihak yang berwenang dan akhirnya ia harus kembali ke negara asalnya tanpa membawa Ayla. Sebelum ia pergi, ia ingin memastikan di mana Ayla akan tinggal. Ayla akhirnya ditangani oleh pihak yang berwenang dan dimasukkan ke sekolah Ankara School, sekolah khusus anak-anak korban perang. Dan mereka pun benar-benar berpisah. Sulaiman berjanji kepada Ayla, ia akan menemuinya lagi. Sulaiman pun harus menerima kenyataan pahit sesampainya di Turki bahwa Nuran sudah menikah dengan orang lain. Untuk melupakan kesedihan dan melanjutkan hidupnya, ia pun memutuskan menikah dengan gadis pilihan ayahnya bernama Nimet dan pindah ke kota lain. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun, Sulaiman tidak pernah melupakan Ayla dan tidak lelah mencari, namun tidak banyak hasil. Dan dari sebuah catatan, seorang gadis Korea bernama Ayla ini tidak pernah menyebut nama asli Koreanya. Sulaiman pun tidak kehilangan harapan, ia tidak mau mati sebelum memenuhi janjinya menemui Ayla. Walaupun Ayla bukanlah anak kandungnya, namun cinta dan kasih sayangnya tulus dan murni. Melalui bantuan jurnalis, Ayla berhasil ditemukan, yang ternyata memiliki nama Kim Eunja. Penantian Sulaiman pun berakhir. Setelah 60 tahun lamanya berpisah, akhirnya mereka bertemu pada tahun 2010. Ayla yang dulu ia temui adalah gadis kecil yang lucu, sekarang sudah menjadi wanita paruh baya. Ayla pun sangat merindukan ayah angkatnya itu, menunggu kapan ayahnya akan datang menjemputnya. Ayah angkatnya yang dulu muda dan gagah, kini sudah menjadi pria tua yang renta. Emosi tak terbendung oleh keduanya pun terjadi, antara bahagia bercampur haru. Hubungan ayah dan anak antara Sulaiman dan Ayla menunjukkan keluarga tidak terbatas hanya mempunyai hubungan darah. Namun kasih sayang begitu luas, meskipun berbeda ras, negara, dan dipisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu lama, namun hubungan batin tidak akan terhapus. Setelah pertemuan itu, Sulaiman dan Ayla selalu menjalin komunikasi. Hingga pada tahun 2017, di usia 91 tahun, tidak lama setelah rilis film The Doctor of War yang mengisahkan tentang dirinya, Sulaiman pun tutup usia.
Nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya. Juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. O gelen değil mi o Ayla? Nimet. Ya gelsene kızım. Ayla. 하나도 더 젊어 보이네. Çok teşekkür. Ha canım.